Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Roni, kembali lagi dengan saya Putra. Di sini Putra ingin melanjutkan pembuatan tugas biostatistik yaitu mengenai uji korelasi Pearson. Oke, kita akan mengujinya. Kita akan baca skenario-nya terlebih dahulu. Oke, bentar. Jaringan agak kurang baik, jadi agak lama share screen-nya. Kok gelap? Oke. Uji korelasi Pearson. Suatu studi di daerah pinggiran hutan yang dilakukan terhadap 30 sumber air bersih yang berdekatan dengan hutan hujan tropis tua. Dalam hutan diduga telah terjadi pelapukan zat organik tumbuhan, sehingga menyebabkan menjadi asam. Hasil pendataan sebagai berikut di bawah ini, selidikilah dengan alfa 5%, apakah semakin dekat dengan hutan, kondisi air semakin asam? Datanya sebagai berikut, ada jarak, lambang dengan X, dan pH dengan Y. Ini ada ada data-data dari kedua variabel tersebut. Mari kita langsung melakukan dengan analisis SPSS. Oke, yang pertama adalah kita masukkan data pada variabel view. Oke, pada name kita buat X, yang pertama X, kemudian yang kedua Y. Kemudian desimalnya kita buat 0 aja. Lalu pada label di X ini kita kasih keterangan jarak, dan pada Y kita kasih keterangan pH. Oke, lalu kita kembali ke data view, lalu kita masukkan dan menginput data-data yang sudah tertera di skenario tadi, data pada jarak dan juga data pada pH. Oke, tadi sudah saya copy, sekarang tinggal kita paste. Oke, ini data-datanya ada 30 sampel, pH dan jarak. X, jarak, pH, Y. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi Pearson. Yaitu pertama kita klik analisis, lalu kita pilih korelat, lalu kita klik yang bivariat. Kemudian muncul korelasinya di sini yang kita masukkan data jarak dan pH ke dalam variabel. Keduanya kita masukkan. Lalu korelasi koefisiennya kita klik Pearson, test of significance-nya total, lalu kita centang flag signifikan korelasi. Kemudian kita klik OK. Oke, ini dia hasil uji korelasi. Sebelum kita interpretasikan, maka kita perlu tahu dulu dasar pengambilan keputusan. Oke, dasar pengambilan keputusan itu seperti ini. Jika nilai sig totalnya kecil dari 0,05, maka dia berkorelasi. Sedangkan jika nilai sig totalnya besar dari 0,05, maka dia tidak berkorelasi. Oke, kemudian tanda-tanda pada bintang yang ada di pH dan di persen ini, di tanda-tanda bintang itu tuh dia menandakan bahwa itu ada korelasinya. Kalau misalnya dari tampak langsung ini, kalau ada tanda-tanda bintang tuh biasanya itu dia ada korelasinya. Tapi kita bisa juga buktikan dengan keputusan yang sudah ditetapkan pada uji korelasi ini. Oke. Kebetulan nilai sig totalnya ini yaitu 0,000, pada jarak dan pH nilai sig totalnya itu 0,00. Sesuai dengan keputusan, jika nilai sig-nya tuh kurang dari 0,05, maka dia berkorelasi. Jadi hasil dari uji korelasi kita ini yaitu dia berkorelasi. Oke, karena dia kurang dari 0,05.
Kemudian pedoman derajat hubungan. Ada pedoman derajat hubungan untuk menjawab pertanyaan dari soal kita, apakah ada hubungannya si jarak dengan pH terhadap tingkat kedekatan jarak dengan pH, dekatnya jarak dengan pH kadar asam yang dihasilkan itu. Oke. Pedoman derajat hubungan itu seperti ini. Nilai persen korelasi 0,00 sampai dengan 0,20 tidak ada korelasinya. Nilai persen korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 ada korelasinya lemah. Jika nilainya 0,41 sampai 0,60 korelasinya sedang. Jika nilainya 0,61 sampai 0,80 korelasinya kuat. Dan hasil yang terakhir 0,81 sampai 1,00 itu korelasinya sempurna. Nilai persen korelasi kita adalah 0,929. Maka nilai kita ini, nilai hasil persen korelasinya itu tuh berada pada kategori korelasi sempurna karena dia di atas 1,00 yaitu 0,929. Berarti nilai persen korelasi kita adalah korelasi sempurna. Jadi dapat kesimpulan dari uji korelasi ini tuh gini, jarak berhubungan secara positif. Positifnya itu dari sini, nilainya kan positif kan, bukan negatif. Jarak berhubungan secara positif terhadap pH dengan derajat hubungan korelasi sempurna. Dan mau menjawab pertanyaan dari skenario itu apakah semakin dekat dengan hutan kondisi air semakin asam? Jawabannya iya, karena ada hubungan yang positif antara jarak dengan pH. Jadi jarak dengan pH jadi itu karena hubungannya positif, terus berkorelasi juga. Jadi itu memang ada ininya. Jadi memang ada pengaruhnya semakin dekat semakin dekat dengan hutan maka kondisi air semakin asam, seperti itu. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji korelasi persen. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya butuh kritik dan saran dari Bapak demi pembelajaran lebih baik ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.